Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Bahasa Indonesia kelas 7, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang cara menelusuri dan mengelola referensi kredibel menggunakan aplikasi Mendeley. Saya Aisyah Rizkining Putri dari Departemen Arsitektur Angkatan 2020. Di sini terdapat pertanyaan, apakah menulis ilmiah harus diawali atau disertai kegiatan membaca referensi yang kredibel? Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kriteria karya tulis ilmiah yang baik, yaitu berisi informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan, mengandung dialog keilmuan, disajikan secara sistematis, serta memiliki tingkat keterbacaan yang baik sesuai kaidah penulisan yang berlaku. Untuk memenuhi semua kriteria karya tulis ilmiah yang baik tersebut, tentunya informasi yang kita peroleh juga berkualitas. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membaca referensi yang kredibel. Lalu, apa saja sumber referensi yang kredibel? Sumber referensi yang kredibel bisa kita peroleh melalui basis data akademik di internet maupun media cetak seperti artikel ilmiah, buku, tugas akhir, laporan penelitian, makalah ilmiah, dan sebagainya. Kemudian, kembali ke pertanyaan yang sebelumnya, apakah menulis ilmiah harus diawali atau disertai kegiatan membaca referensi yang kredibel? Iya, mengapa? Untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik sesuai dengan kriteria yang berlaku. Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Komalit Narayana, NRP 5024 2010-66 dari jurusan Teknik Komputer. Dan kali ini saya akan membawakan materi tentang kriteria referensi yang berkategori kredibel. Yang pertama, itu ada beberapa syarat-syarat materi yang kredibel, yaitu adapun format ukurannya yang sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen, yaitu ukuran kertas maksimal 15,5 dikali 23 cm dengan tebal minimal 200 halaman. Nah, di sini sekarang ada namanya syarat kedua itu memiliki namanya ISBN. Apa itu ISBN? Itulah International Standard Book Number. Jadi buku-buku yang sudah terbit ini harus memiliki International Standard Book Number, dengan artinya buku yang sudah terbit memiliki atau sudah bisa dikatakan layak untuk diterbitkan dan sudah memenuhi standar-standar buku yang ada di internasional. Lalu ada yang namanya menggunakan gaya bahasa formal. Gaya bahasa formal ini kita bisa bilang kalau formal tuh kita lebih ngomong dengan secara lebih halus, sesuai dengan kaidah yang ada. Contohnya kayak kita seperti berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dan lain-lain. Untuk contoh-contoh kata-katanya, untuk kata formalnya itu ada berkata, membuat, dan hanya. Sedangkan untuk kata informal yang tidak baik digunakan untuk dijadikan suatu kriteria referensi yang kredibel, itu ada contohnya bilang, bikin, cuma. Nah, itu kata-kata yang kurang pas dan kurang cocok untuk dimasukkan ke dalam kriteria kredibel pada buku-buku atau referensi yang akan kita bawa. Lalu ada pun struktur kalimat dalam pembuatan buku, yaitu strukturnya itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan, entah itu keterangan tempat, waktu, ataupun cara dan alat. Untuk contohnya itu ada di kalimat yang kanan ini. Itu untuk contoh SPOK-nya ada kami mengerjakan PR matematika kemarin. Itu kaminya sebagai subjek, mengerjakannya sebagai predikat, PR matematikanya itu sebagai objek, dan yang terakhir kemarin itu sebagai keterangan waktu. Nah, ini sangat penting pada setiap penerbitan buku, karena dengan adanya SPOK segala bentuk informasi yang ada di buku itu dapat dicerna
lebih detail dan lebih mudah. Lalu ada syarat yang lain, itu menggunakan catatan kaki, catatan akhir atau daftar pustaka. Nah, di sini daftar pustaka ini penting dikarenakan di tiap buku setiap kita membuat suatu buku itu pasti kita mencari yang namanya sumber ide atau sumber yang akan kita cantumkan pada buku yang kita buat. Nah, di sini itu dalam mengambil referensi sungguh sangat penting untuk menyertakan daftar pustaka, dikarenakan di sini kita menghindari yang namanya klaim atas apa yang telah kita tulis, seperti copyright, yaitu klaim tentang adanya plagiarisme dan lain-lain. Terus ini contoh buku yang layak juga itu mengandung banyak pemikiran, konsep, bidang ilmu dan penelitian. Nah, buku itu kan dibuat atau ada dikarenakan ada bidang ilmu atau penelitian yang ingin diungkapkan dalam buku. Nah, biasanya buku-buku yang kredibel untuk dijadikan referensi itu memiliki banyak penelitian, lalu ada pemikiran-pemikiran yang telah mereka tuangkan di buku, lalu ada metode ilmiah, data informasi, dan ada juga pembuktian yang mengartikan bahwa buku itu benar adanya dan tidak dibuat-buat, seperti buku-buku fiksi seperti komik atau segala macam. Jadi bisa dikatakan buku tersebut kredibel. Lalu contoh-contoh buku yang kredibel untuk dijadikan referensi itu tentunya dengan adanya penerbit yang kredibel. Kenapa dengan adanya penerbit yang kredibel? Dikarenakan penerbit ini adalah jalur pertama buku itu akan diluncurkan. Jika penerbitnya bisa dikatakan abal-abal atau kurang kredibel, itu biasanya informasi yang disediakan juga mengikuti dari penerbitnya. Nah, jadi seberapa kredibel suatu penerbit itu juga akan menentukan seberapa kredibel isi dari bukunya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mukhlis dengan NRP 50242011073. Dari sini akan mempresentasikan cara atau praktik untuk menelusuri referensi yang kredibel secara online atau daring. Perlu diketahui, referensi online itu biasanya menggunakan artikel jurnal ilmiah atau referensi secara umum juga biasanya menggunakan jurnal ilmiah, dan juga sudah dijelaskan juga oleh ibu dosen minggu yang lalu. Biasanya dalam sebuah website yang terpercaya atau kredibel sudah ada penerbit yang resmi ya, seperti Science Direct, dan Offline, Sage Publication, Elsevier, dan sebagainya. Ada juga biasanya seperti search engine gitu, jadi sudah diindeks jurnal ilmiahnya. Mungkin salah satunya itu contohnya itu Mendeley dan Google Scholar. Website ini biasanya memiliki aset yang bisa dilacak ya, seperti BISSN, ISSN, ISBN, DOI, dan lain-lain. Dan mereka ini biasanya terindeks dan dapat dipertanggungjawabkan juga karena sudah diterbitkan oleh sebuah lembaga yang resmi. Di sini saya akan menggunakan Google Scholar sebagai contohnya. Pertama-tama, Anda bisa langsung saja memasukkan linknya scholar.google.com atau Google Cendekia ya bahasa Indonesianya. Dia ini seperti Google ya, dia search engine dan sudah ada indeks-indeksnya, tapi search engine-nya ini untuk karya ilmiah, dan karya ilmiahnya ini juga sudah mencakup
yang luas ya, cakupannya sudah luas. Contohnya tadi itu saya mengklik untuk yang Oxford ya, yang di tanda kuning itu, dan akan muncul seperti ini. Anda bisa langsung cari jurnal yang mungkin sesuai dengan yang Anda cari, atau referensi yang Anda cari di atas kanan ini ya, atau bisa juga dengan cara advanced search, bisa diklik juga untuk mencari secara lebih detail lagi, atau bisa scroll ke bawah. Ini abis ini biasanya ada jurnal-jurnal yang relevan dengan atau trending dengan keadaan dunia sekarang ya. Lagi ada virus COVID-19, jadi banyak jurnal-jurnal yang setopik lah ya. Dan ini saya contoh dari salah satu jurnal Oxford. Di website Oxford ini ada COVID-19, dan terlihat di sini tuh ini ya, ada penerbitnya, The Journal of Applied Laboratory Medicine, dan mungkin di sini tidak terlalu kelihatan akan saya. Nah, dan di bawah sini ada tulisan print ISSN atau PISSN ya, seperti yang saya jelaskan tadinya. Website itu biasanya dapat dilacak melalui aset ini. Ya itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Yazid dari Bahasa Indonesia kelas 7 kelompok 7 dan dari jurusan Teknik Komputer angkatan 2020. Pada kesempatan ini saya akan memberitahukan cara untuk mengelola atau menyimpan referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Langkah pertama yaitu mengunduh aplikasi Mendeley pada komputer atau laptop kalian. Kalian bisa mengunduh aplikasi ini melalui browser yang biasa kalian gunakan. Yang kedua, setelah memasuki aplikasinya, kalian bisa memilih menu File, lalu tekan Add Files. Yang ketiga, kalian bisa memilih referensi yang ingin kalian disimpan melalui folder yang ada pada komputer, lalu kalian bisa mengklik tombol Open. Yang keempat, setelah berkasnya sudah ada di halaman Mendeley, kalian bisa menekan berkasnya untuk melihat dan melengkapi data yang ada di sebelah kanan dengan mengisi kolom Authors, Journal, Year, Volume, Issue, Page, Abstract, Text, Author Keywords, dan URL. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Istighfar Jilal dari kelompok 7 Bahasa Indonesia kelas 7. Dan di sini saya akan menjelaskan praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah install aplikasi Mendeley pada komputer Anda. Kemudian yang kedua, buka aplikasi Mendeley, kemudian pilih menu Tools dan klik Install Microsoft Word Plugin. Kemudian untuk langkah ketiga, biarkan aplikasi menginstal plugin. Setelah terinstall, klik OK. Keempat, untuk membuat citasi dan daftar pustaka, klik Add pada menu bar Mendeley. Kemudian, pilih file jurnal atau ebook untuk diambil citasi dan daftar pustakanya. Langkah kelima, buka Microsoft Word, lalu klik pada menu Reference. Kemudian, klik Insert Citation yang terdapat pada logo Mendeley. Kemudian, untuk langkah ke-6, masukkan keyword berupa nama penulis atau nama ebook. Bila keyword yang dimasukkan sudah muncul, klik OK. Kemudian, langkah ke-7, pada menu References, klik Insert Bibliography. Dan di sini kita akan mendapatkan dua bentuk macam tulisan. Yang pertama yaitu
untuk sitasi pada tiap paragraf. Kemudian yang satunya untuk digunakan pada daftar pustaka di akhir halaman jurnal yang ingin kita buat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.